Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai connectivity algoritma. Berikut adalah langkah-langkah dalam mencari connectivity algoritma. Jadi dalam konektivitas algoritma kita memiliki 4 tahap. Tahap pertama atau tahap 0 adalah menentukan Y. Y sama dengan A. Lalu A sama dengan matriks agensi. Lalu K sama dengan 1. Lalu berikutnya akan dilanjutkan ke tahap pertama. Tahap pertama adalah jika Y tidak mempunyai elemen 0, maka akan langsung dikerjakan langkah ketiga. Langkah kedua adalah K sama dengan K ditambah 1. Jika K sama dengan N, maka kerjakan langkah keempat. Y sama dengan Y plus A pangkat K, maka kerjakan lagi ke langkah 1. Nah, jika dari langkah 1 ini melakukan langkah berulang-ulang terus hingga K sama dengan N, maka langkah keempat akan dikerjakan dan hasilnya adalah graf tidak terhubung. Namun jika Y memiliki elemen 0, sudah tidak mempunyai elemen 0 sebelum K sama dengan N, maka langkah ketiga akan dikerjakan, yaitu graf terhubung. Nah, berikut adalah contoh dari graf yang akan kita selidiki. Berikutnya, setelah kita mengetahui untuk dari videonya ini tersebut, kita perhatikan di sini. V2 looping dengan dirinya sendiri, maka V2 memiliki nilai 1. V2 memiliki keterhubungan kepada V1, maka V2 mempunyai nilai 1. Nah, V2 punya keterhubungan dengan V3, maka V2 dan V3 mempunyai nilai 1. Namun dari V2 ke V4 tidak memiliki keterhubungan, maka memberikan nilai 0. Nah, untuk yang berikutnya V3 tidak memiliki keterhubungan ke V1, maka 0. V3 punya garis terhubungan ke V2, maka 1. V3 tidak memiliki looping ke dirinya sendiri, maka 0. Dan V3 punya garis keterhubungan ke V4, maka punya nilai 1. Nah, untuk yang V4 terakhir, V4 tidak mempunyai garis keterhubungan ke V1, maka memiliki nilai 0. Nah, dilanjutkan ke V2. V4 tidak mempunyai garis keterhubungan ke V2, maka V4 ke V2 memiliki nilai 0. Namun dari V4 ke V3 mempunyai garis keterhubungan, maka mempunyai nilai 1. Dan yang terakhir adalah dari V4 ke dirinya sendiri atau menggunakan looping tidak memiliki, maka dianggap nilainya 0. Nah, pertama kita harus menentukan terlebih dahulu dari konektivitasnya. Di sini kita memiliki 4 titik, 4 vertex. Nah, dari 4 vertex ini kita harus mencari keterhubungannya di antara vertex-vertex yang lain. Dari kiri ke kanan itu kita memiliki 4 kolom. 4 kolom ini terdiri dari V1, V2, V3 dan V4. Untuk dari atas ke bawah itu adalah vertex V1, V2, V3, V4. Nah, menentukan 0 dan 1-nya adalah dari keterhubungan yang dimiliki oleh vertex itu sendiri. Pertama, jika perhatikan dari V1 ke V1, kita lihat dari graf tersebut apakah V1 terhubung dengan V1 tersendiri atau looping. Nah, hasilnya adalah tidak, maka kita tulis angka sama dengan 0. Berikutnya kita ke V1 V2. V1 ke V2, dia memiliki garis penghubung yang artinya dia bernilai 1. Berikutnya V1 ke V3. V1 dan V3 tidak terhubung, maka kita tulis 0. Dan lalu terakhir V1 ke V4, karena tidak ada garis penghubung maka kita tulis 0. Nah, selanjutnya seperti itu juga seperti V2. Karena V2 memiliki looping di dalam diri sendirinya, maka pada saat dia ada di baris V2 ke V2, dia memiliki nilai 1. Nah, setelah kita menentukan semua keterkaitan antar hubungan ini, V1 dan V1 yang lainnya, maka kita akan lanjut ke pertemuan berikut, masukkan ke dalam matriks ini yang akhirnya Y sama dengan A.
A sama dengan matriks agensi. Matriks agensinya adalah 0100, 1110, 0101, 0010. Dan berikutnya adalah K sama dengan 1. Dan sini kita ketahui Y mempunyai elemen 0, maka kita kerjakan langkah kedua. Di langkah kedua, kita akan melakukan perhitungan. Di sini adalah K sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, lalu ada N sama dengan 4. 4 didapatkan dari banyaknya vertex yang kita miliki. Lalu ada K tidak sama dengan N. Nah, karena K tidak sama dengan N, maka kita harus mengerjakan rumus dari Y sama dengan Y ditambah A pangkat 2. Nah, hasilnya adalah Y, pertama adalah ini, Y yang kita dapatkan sebelumnya, lalu ditambah A, karena Y sama dengan A, maka matriks dari keduanya ini sama semua. Nah, berikutnya kita kalikan, karena di sini A pangkat 2, berarti A dikali A. Hasilnya adalah yang ini. Dari cara perhitungan perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom. Nah, setelah kita melakukan perhitungan baris dengan kolom, maka hasilnya adalah seperti yang di bawah ini. Berikut ini adalah hasil perhitungan matriks dari perkalian antara matriks A dengan matriks A. Nah, setelah kita menemukan hasil A pangkat 2, kita hanya tinggal menambahkan antara matriks Y dengan matriks A pangkat 2. Dan hasilnya kita mendapatkan hasil Y yang baru. Nah, setelah kita mendapatkan matriks yang baru, kita akan melakukan langkah pertama kembali. Kita akan mencari apakah Y sudah tidak memiliki elemen 0. Nah, diketahui di sini kita masih memiliki 2 elemen 0, yaitu pada vertex V1 dan V4 dan V4 V1 V4. Untuk penghitungan matriks dari A pangkat 2 ini, pertama kita perhatikan dulu A-nya, matriks A-nya ini. Karena A pangkat 2 maka berarti A dikali A. Nah, di sini kita memiliki 2 matriks A. Pertama kita lihat dulu di sini pada matriks yang awal. 0 dikali 0 adalah 0. Lalu 1 dikali 1, 0 dikali 0 berapa hasilnya 0, 0 dikali 0 hasilnya 0. Nah, jika sudah kita ketahui hasilnya berapa, berikutnya kita jumlahkan kedua semuanya. Dari hasil perkalian 0 kali 0, 1 kali 1, 0 kali 0, dan 0 kali 0. Maka kita mendapatkan hasil 1 di sini. Berikut juga untuk ke angka berikutnya. Untuk angka 1 ini, misalnya di sini, berarti 1 dikali 1, di 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1, 1 dikali 0, 0, 0 dikali 0, 0. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 1. Nah, di sini ada 3. Maka kita menghitung baris kedua, kolom kedua. Maka 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan 0 dikali 0 sama dengan 0. Maka hasil dari 1 ditambah 1 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Berikut dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui jumlah perkalian dari masing-masing baris dan kolom, nah, lalu kita jumlahkan, hasilnya akan mendapatkan satu matriks dengan ordo yang sama, yaitu 4 kali 4. Nah, jika kita sudah menemukan hasilnya, kita jumlahkan kembali dengan Y. Nah, di sini kita ketahui 0 ditambah 1. Karena ini penjumlahan matriks, maka kita hanya cukup menjumlahkan dengan di posisi yang sama. Misalkan di sini ada angka 0. Nah, berarti 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Berikut ke bawahnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah 3, 4, 1 ditambah 1, 2, dan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, jika kita sudah mengetahui hasil penjumlahan setiap elemennya, kita akan mengetahui dapatkan hasilnya. Nah, maka kita bisa menentukan bahwa Y masih memiliki elemen 0. Berikutnya, berarti jika kita sudah mengetahui Y masih memiliki elemen 0, kita akan melanjutkan perhitungannya kembali. Di sini kita sudah membuat K sama dengan 2, karena tadi kita menambahkan 1 lagi, jadi kita sekarang menuju ke 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. N sama dengan 4. Nah, karena 3 tidak sama dengan 4, maka
kita akan mengerjakan rumus Y ditambah A pangkat 3. Untuk menghitung pertambahan ini, pertama kita harus mengetahui dulu Y yang sudah kita harus mengambil Y yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Lalu kita tambahkan dengan A pangkat 2 dikali A sebelumnya. Daripada sebenarnya ini memiliki dua cara, yaitu di mana A ada 3 kali, atau bisa juga dengan A yang sebelumnya A pangkat 2 dikalikan dengan A yang sebelumnya. Jadi A pangkat 2 dikali A. Hasilnya adalah A pangkat 3. Nah, jika sudah ditemukan hasil dari A pangkat 3, kita hanya tinggal menentukan dari Y ditambah A pangkat 3. Hasilnya adalah hasil Y akhir memiliki hasil yang baru. Dari sini kita harus melihat kembali apakah Y elemen yang baru memiliki elemen 0. Jika kita perhatikan Y sudah tidak memiliki elemen 0, maka kita bisa menentukan bahwa Y tidak memiliki elemen 0 lagi. Nah, terakhir, karena kita sudah menentukan karena Y sudah tidak memiliki elemen 0, maka kita bisa mendeskripsikan bahwa graf ini sudah terhubung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.